Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'd. Para subscriber Suara Faber, marilah kita bersyukur atas keagungan Allah dan kemuliaan hanyalah milik Allah semata. Kita memuji dan mengagungkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, karena pujian pengagungan hanyalah milik Allah. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah menempuh jalannya para nabi dan para wali Allah, para ustaz yang kami takzimi, kami teladani ajaran perintahnya. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan tentang hikmah kematian. Kematian merupakan awal perpindahan dari alam nyata menuju alam gaib. Para subscriber Suara Faber, manusia akan menjalani kehidupan baru yang diawali setelah terpisahnya roh dari jasad mereka, jasad kita. Kehidupan baru yang sangat berbeda dengan kehidupan dunia. Saat kematian datang, seseorang akan melihat malaikat dan akan mendengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, baik kalimat kenikmatan atau kebinasaan yang abadi. Semua tergantung amal saat di dunia. Ketahuilah para subscriber Suara Faber, bahwa semua yang dikumpulkan di manusia sebagai hasil jerih payahnya sepanjang hidupnya, semua akan terpisah darinya. Manusia akan memandangnya dengan perasaan takut, menyesal, putus asa, dan bimbang, karena harus berpisah dengan semua yang dikumpulkannya. Para subscriber rahimakumullah Suara Faber, bahwa kematian akan memisahkan seseorang dengan umurnya. Umur panjang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ribuan tahun yang akan dialaminya di padang mahsyar. Kehidupan kekal yang tiada akhirnya. Kaum muslimin yang berbahagia, Suara Faber semua, para subscriber Suara Faber, ada beberapa hikmah dari peristiwa kematian. Di dalam kematian ada tanda akan kesempurnaan bagi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur fase-fase kehidupan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum jinna idin tabtandun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la yubsirun. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Surat Al-Waqiah ayat ke-83-85. Kedua, kematian adalah ujian bagi hamba-hambanya. Bahasa subscriber suara difabel termasuk saya sendiri. Untuk mengetahui siapa di antara mereka yang taat dan siapa di antara mereka yang bermaksiat, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Al-Mulk ayat ke-2. Berikutnya ketiga, kematian menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia di dunia tidak kekal. Manusia hanyalah sebagai khalifah yang diutus untuk mengatur dan memakmurkan dunia dengan aturan-aturan dan syariatnya. Tidak ada yang kekal, mereka saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Para subscriber suadi Fabel sekalian, termasuk kita yang akan digantikan oleh anak-anak nanti. Para subscriber suadi Fabel pertama, kedua, ketiga, keempat, kematian membebaskan orang beriman dari kehidupan yang sempit dan penuh kesulitan, kebencian, dan kesakitan di dunia, karena kematian akan membawa mereka menuju kenikmatan yang abadi, kesenangan yang tidak akan putus, dan kebahagiaan yang tidak akan ada habisnya. Orang beriman berada di surga di bawah naungan pohon-pohon yang menghijau, taman-taman yang indah, bersama teman-teman karib dan orang yang mereka cintai. Kelima, kematian akan menjadikan jiwa mencapai derajat keyakinan dan mengetahui kebenaran.
bahwa dirinya hanyalah makhluk yang diciptakan Allah. Para subscriber suara difabel untuk suatu tujuan yang jelas, yaitu beribadah dan mengabdi kepadanya, kepada Allah tentu saja. Karena itu bagi siapa saja yang hatinya keras, para subscriber suara difabel tidak percaya dengan kematian, hendaknya segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yang maha punya. Hal itu bisa dilakukan dengan segera menghadiri majelis ilmu yang penuh dengan nasihat, peringatan, ancaman, dan kisah orang soleh. Di sisi yang lain, para subscriber suara difabel sekalian bisa juga dengan selalu mengingat kematian, karena kematian adalah penghancur segala kenikmatan, pemisah kebersamaan, serta penyebab anak-anak menjadi yatim. Cara yang lain dapat ditempuh dengan menyaksikan orang-orang soleh maupun soleha menghadapi sakaratul maut, menyaksikan saat roh dicabut dan membayangkan apa yang akan terjadi setelah kematian, sehingga menjadi motivasi baginya untuk memelihara kesucian jiwa dari berbagai bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan. Kaum muslimin yang berbahagia, para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah, banyak hikmah dari setiap peristiwa, termasuk kematian. Kematian adalah pelajaran berharga bagi manusia yang masih diberikan kehidupan. Kematian akan dapat dan menghampiri siapa saja tanpa mengenal usia, tempat, dan status sosial. Tidak ada yang lebih baik kecuali orang-orang yang beriman, yang telah mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Saya dan para subscriber suara difabel, teman-teman suara difabel sekalian subscriber, selalu memohon kepada Allah agar mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari dahsyatnya kematian tersebut. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah di akhir, dan sampai kita mendapatkan su'ul khatimah. Allahumma mani'na bi asma'inna wa absarina wa quwwatina ma'ah yaintana waj'alhu waisusa minna waj'al wa asyarna ala man zalamna wa ansurna ala man adana
walah taj'al musibatana fi dinina walah dunya akbaru hammana wala mablagha ilmina wala tusalid aina ma'aman la yahamuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dukung terus dengan cara like, comment, subscribe. Semoga bermanfaat, semoga mendapat hidayah dari suara difabel.